much to do and lot to see. Just for a minute. Just for a Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpi Untuk menyampaikan kembali hal-hal yang pernah dipesankan kepadamu secara lisan. Kamu sering lupa sesuatu yang disampaikan dengan kamu secara lisan. Contoh, coba nak, pergi dulu beli 1, terigu, 2, ini, 3, ini, sampai juga selalu lupa. Itu terjadi nggak sama kamu atau tidak? 3. Kalau biasa terjadi biasa 3, 2. Kalau tidak sama sekali kamu mengingat semuanya apa yang dipesankan secara lisan. Kamu ingat semua. Begini. Oh, yang pakai batu. Iya. Oke, good. Itu apa namanya ya, melestarikan permainan tradisional. Iya. Oh, gini. Lebih bagus seperti itu, nak, daripada kita terus main game di HP. Itu bisa, walaupun dia bisa apa namanya ya, ini apa, game itu kan juga bisa ini mengasah pemikiran kita, tapi efeknya juga banyak. Nanti kita tidak membahas itu sekarang. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, siapakah yang bersedia memimpin doa? Siapa? Ayo, kata. Ayo, mana doanya? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, Iya, tidak apa-apa ya. teman-teman sebelum kita belajar, teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke. Jadi tidak ada di sini. Siapa? Oke. Siapa? Ada. Ada. Iya. Ini dia. Oh iya. Siapa yang balas dah? Salah. Ada yang izin tadi di sini. Ada yang buang air. Berarti atas saja kan? Iya. Oke. Dia bolos. Oh dia bolos. Datang ibu orang lari. Iya lari biasa. Masih berdoa. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke materi. Ibu sudah membagikan materi kemarin ke siapa kemarin? Apakah sudah dibagi dengan temannya? Berarti sudah dibaca-baca dong? Oke, kita masuk ke materi kita adalah stop bullying. Sudah ada yang pernah mendengar bullying? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu bullying? Atau contoh, atau bagaimana, atau pernah mengalami, atau mungkin pernah membuli, pernah dibully, atau pernah melihat kejadian bullying, atau pengertiannya, atau menurut kamu bullying itu apa? Siapa yang bisa? Coba Yana. Menurutmu singkat saja. Bully adalah suatu orang yang menyakiti orang yang ya, dia silakan.
membahas bullying. Kita punya tujuan. Oke, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik menerangkan definisi bullying. Artinya, setelah kita membahas materi hari ini, kalian sudah bisa mengerti apa itu bullying, bisa menjelaskan apa itu bully, tahu seperti apa itu bully. Bisa? Bisa. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis bully. Banyak jenis-jenis bully, nah. Bully fisik, bully apa lagi? Bully apa lagi? Sosial, bully apa lagi? Cyber, bully apa lagi? Oke, sebentar kita bahas. Oke, peserta didik mampu mengklasifikasikan faktor-faktor penyebab bully. Mengapa orang sampai melakukan bully? Sebentar kita cari tahu. Ujungnya dari pertemuan kita adalah kita bisa mengetahui apa faktor penyebab bully. Bisa? Bisa. Oke, keempat, peserta didik dapat sekarang kan sudah di masing-masing kelompoknya kan? Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita ice breaking dulu. Bersedia? Ice breaking ya. Ibu akan menunjukkan gambar, kamu mencari sesuatu sesuai petunjuk. Lihat ya. Petunjuknya adalah, bisakah menemukan wajah orang di dalam kopi-kopi ini? Oke, sekarang mulailah mencari di dalam. Silakan cari. Satu. Oke, satu. Mana lagi? Dua. Oke. Tiga. Oke, mana? Jadi tujuh. Tidak, bukan tujuh. Ayo semuanya mencari. Ada berapa wajah orang di dalam kopi-kopi ini? Berapa? Satu. Oke, satu atau tiga? Oke, yang menemukan satu dulu. Silakan maju. Oke, Oke, yes, lupakan. Ibu kan sudah kembali. Yang mana? Berarti satu kan? Satu. Berarti oh ini. Oke, tepuk tangan dua. Tiga ibu, tiga. Mana? Maju. Dia dapatkan 3 kali. Kan sudah 2. Satu. Dua. Mana lagi? Ayo maju. Mana? Enggak? Oke, kita buktikan ternyata 10-2 mendapatkan wajah manusia di kopi ini 3. Masih ada 4. Mana? Tiga ya. Oke, 3. Kemudian kita buktikan. Sekarang apa yang kalian rasakan setelah melakukan SD? Senang ya? Oke, sekarang sudah siap bacaan masuk. Jawaban kita hari ini. Oke, siap. Sekarang Ibu akan memutar satu video. Ini video ungkapan hati seorang korban yang dibully. Ya. Jadi sebentar videonya diputar. Kamu perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan baik-baik. Untuk kelompok 1, sebentar mereka setelah menonton video, mereka akan membahas tentang sebenarnya apa itu bully. Kelompok 1. Kelompok 2, dari video itu mereka akan membahas apa itu jenis-jenis bully. Ya. Kelompok 3, apa faktor-faktor bully. Bisa? Jadi diperhatikan baik-baik. Oh, saya masuk di sini. Oh, saya masuk di sini. Oke. Faktor-faktor bully.
Oke, dengarkan baik-baik. Lihat baik-baik. Senyap ya, biar kita bisa mendengar. Kedengaran nggak? Tidak. Tidak ya? Matikan dulu. Apa tadi? Istirahat. Begitu tuh kan diterima. Kan bisa kau baca, kau pegang buku. Ini ada. Ini sana ya. Lanjutkan. Nanti. Selesai nak? Selesai. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kita mulai presentasi sekarang. Di kelompok 1 silakan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya. Oke, berdiri nak. Silakan Esther. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esther, perwakilan dari kelompok 1. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dapat kami simpulkan bahwa definisi bully adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja atau satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan dulu buat Esther. Oke, ada yang lainnya mau menambahkan atau cukup? Cukup. Oke, dari hasil diskusi kelompok 1, adakah yang mau menanggapi atau bertanya? Ayo, kelompok 2 dulu. Saya Bu. Oke, berdiri, sebutkan nama. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok 1, apakah bully itu hanya identik dengan laki-laki atau dengan perempuan juga? Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke. Silakan kelompok 1, ada yang mau menanggapi? Bu, Oke, Sastra, silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Robi. Oke, silakan. Jadi perilaku bullying itu tidak hanya berlaku pada laki-laki saja, tetapi juga bisa berlaku pada perempuan. Dan bullying dapat terjadi di semua kalangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kakak. Oke, sudah. Yang intinya adalah bullying itu menyakiti orang, benar tidak? Melukai hati orang, benar tidak? Merasa sok kuasa, benar tidak? Benar sekali ya. Dan biasanya
pelaku bully itu mencari identitas dirinya yang belum dia temukan dengan cara menindas orang untuk menunjukkan kekuatannya dia. Tapi yang dia tidak pikirkan adalah efek dari dia memperlakukan orang, efek dari korban bully. Sebentar kita tahu apa faktor-faktor kenapa sampai dia melakukan bully. Kelompok 1 sudah selesai. Ada yang mau ditambahkan? Oke, sudah selesai. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, silahkan Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya untuk mewakili kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami, jenis bully yang ada pada video adalah perundungan verbal, seperti merendahkan, meremehkan, dan menyakiti korban dengan kata-kata. Selain itu, tatapan sinis dan perilaku yang tidak baik ditunjukkan pada korban, yang bertujuan mengasingkan orang yang dibully. Oke, baik. Dari pemaparan kelompok 1, kelompok 3 ada yang menanggapi tentang jenis bully? Oke, silakan atas buka ruang topinya. Oke, menghadap ke sana. Nak? Oke. Saya akan ingin bertanya, apakah dengan mengatai di media sosial, contohnya seperti WA, IG, TikTok, termasuk pembulian? Oke, silakan kelompok 2. Apakah misalnya ada temanmu buat status, dia menunjukkan nama, bisa jadi juga dia tidak menyebutkan nama, tapi kan orang yang bermasalah dengan dia sebelumnya pasti merasa. Apakah itu termasuk bullying? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Yani. Sebelumnya saya terima kasih telah membacakan pertanyaan untuk kelompok kami. Jadi saya izin menjawab. Iya, itu termasuk bully, apalagi dia menyebutkan nama. Itu ada undang-undangnya dan bisa saja dihukum. Oke, Sekian dari saya, terima kasih. oke, tepuk tangan buat Yani. Banyak sekali ada masuk di bully jenis apa? Oke, kita lihat. Ya, nanti yang melakukan itu ada undang-undang yang menjeratnya, ya. Dia apalagi menyebutkan nama, orang yang disebutkan namanya bisa melaporkan ke kantor polisi dan dia dijerat hukuman korupsi namanya, ya. Apalagi orang yang menyebutkan kan ini begini. Ketika dia membuat status di WA, TikTok kah, WA kah, atau tidak IG kah, itu kan sudah haknya pembaca untuk melihat, sudah haknya semua orang untuk melihat. Apa yang kemudian terjadi dengan orang yang dibilang-bilang atau orang yang disinggung di situ, dia akan kecewa dan merasa tertekan, ya. Itu sebentar kita lihat. Nanti kelompok dia menjelaskan apa yang akan terjadi dengan orang yang dibully. Bisa lihat kan? Bully verbal tadi sudah dijelaskan sama kelompok 2. Bully secara fisik, dipukul, masuk nggak? Bully fisik? Masuk. Ditampeleng? Masuk. Digait kakinya? Masuk. Oke. Kalau bully secara relasional atau sosial, dia melakukan bully itu secara kelompok, bukan cuma sendiri. Pernah mendengar? Pernah. Misalnya satu orang dikeroyok sama banyak orang, satu orang disinggung sama banyak orang, satu orang dianiaya sama banyak orang, gitu ya. Kayak bully tadi sudah kita jelaskan dan yang ditanya sama Asar. Kelompok 3 sudah bisa diterima jawabannya? Oke, masih ada yang mau ditanyakan sama kelompok 2? Masih ada yang mau maksudnya mau ditambahkan sama kelompok 2? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 3. Oke, siapa yang akan presentasi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih Prapastiana akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang faktor-faktor penyebab bully. Yang pertama, kebiasaan menginjak orang lain, menggunakan kekuatan fisik untuk
televisi atau media cetak. Oke, terima kasih buat kelompok cepat. Sekarang ini faktor-faktornya teman-teman itu. Oke, ada yang mau menanggapi? Atau ibu boleh tanya? Boleh. Oke. Apa tadi? Faktor-faktornya apa semuanya? Kebiasaan hidup orang lain, menggunakan kekuatan fisik untuk mengintimidasi, keadaan lingkungan sosial, faktor kelompok sebaya, tayangan televisi dan media. Oke, pertanyaannya Ibu. Faktornya nih kan, berarti faktor penyebab dia melakukan bully. Gimana pertanyaan itu tadi? Faktor penyebab bully dari apa tadi? Dari lingkungan sosial, salah satunya keluarga. Oke, bagaimana? Nanti lihat. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Maya, yaitu dia dari keluarga broken home yang ingin mencari perhatian dari orang lain dengan cara membuli karena dia tidak dapat perhatian dari rumah. Jadinya dia mencari perhatian dia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Presentasi kita sudah habis ya. Oke, sekarang dulu masih ada sedikit lagi. Dengan jam ini kita baru sholat. Sekarang ibu mau mengajar kalian. Kita kan sudah melakukan kegiatan. Kita sudah banyak berpikir. Sekarang kita coba ibaratkan ini memusatkan perhatian atau namanya mindfulness. Kita menunduk mata. Nanti ada arahannya di sini ya. Coba duduk baik-baik dulu. Duduk baik-baik. Ambil posisi terenaknya. Ambil posisi terenaknya kamu. Oke. Pijakan kaki di bawah. Pijakan kaki di bawah. Jangan ada yang tergantung kakinya. Pijakan kakinya di bawah. Ambil posisi terenak. Itu posisi tidur. Bukan posisi terenak. Oke, ambil posisi terenak. Tangannya letakkan di atas ini. Bukan meja. Ini apa ini namanya? Oke. Pokoknya posisinya biar aliran darahnya mengalir selancar-lancar mungkin. Oke, taruh tangan di atas paha. Sudah? Oke. Sekarang pejamkan mata. Oke, pejamkan mata. Coba pejamkan mata. Dengarkan suara yang kalian dengar, ya. Kan sudah membahas tadi apa definisi bully, apa jenis bully, faktor penyebab bully. Oke, sekarang ini kan sudah kalian sudah ada di kelompok sesuai dengan gaya belajar yang kalian inginkan. Ada visual, auditorial, kinestetik. Sekarang buat satu produk yang berhubungan dengan bully. Contoh, kalau auditorial dia membuat puisi tentang bully, dia sedikit. Kalau visual dia buat satu PowerPoint tentang bully, bisa? Oke. Kalau kinestetik dia buat puzzle dari bully. Puzzle atau mind mapping? Puzzle ya? Oke, buat puzzle dari bully. Bisa? Oke, dimulai dari sekarang. Di sini. Kita salah. Ini satu lagi, kita salah ini.
Habis. Ih, saya pintar ya. Sudah. Ada pertanyaan? Sampai sekarang ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita sudah menunjukkan mata pertemuan kita hari ini sudah selesai. Siapa yang mau atau siapa yang berani membuat kesimpulan tentang materi yang kita bahas hari ini? Oke, silahkan ya, Ana. Jadi kesimpulan pada siang hari ini, kita sebagai pelajar tidak boleh melakukan bullying atau perundungan tersebut. Perilaku tersebut merupakan perbuatan yang sangat tercela dan berdampak buruk bagi pelaku maupun korban, baik dari sisi risiko. Oke, terima kasih, Agnes. Cepat. Berarti kita buat satu komitmen bahwa kita tidak mau dibully dan kita tidak mau jadi dibully. Ibu ucapkan terima kasih banyak. 100 buat kalian hari ini antusiasnya baik sekali, baik dalam kelompok maupun menanggapi dari pertanyaan dari teman-teman kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Untuk minggu depan kita kan punya 4 tujuan tadi, ya. Kita sudah bahas hari ini adalah pengertian bully, jenis bully dengan faktor penyebab bully. Minggu depan kalian membawa produk yang tadi ya. Kelompok 1 bawa PowerPoint tentang bully, kelompok 2 bawa puisi tentang bully, kelompok 3 bawa puzzle tentang bully. Bisa? Ya, bisa. Oke. Kita akan membahas tentang bahaya bully dan cara mencegah bully. Bisa? Oke, Ibu akhiri dengan siapa yang belum bisa? Kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa. Perempuan bisa nggak? Perempuan. Oke, Yani. Sebelum kita istirahat, Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. oke, sebelum Ibu akhiri nanti ada evaluasi hasil. Nanti Ibu kirim ke linknya, Ibu kirim ke Yana, nanti disebarkan ke teman-teman yang lain ya, diisi ya pertanyaan itu. Nah, kamu tinggal jawab 4 pertanyaan. Oke, nanti Ibu kirim linknya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nama. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kami sangat senang dalam melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan gaya belajar yang kami nikmati, membuat kami lebih rileks pada saat melakukan pembelajaran.